Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan presentasi materi UAS kami, yaitu geostrategi dalam konteks keamanan oleh kelompok 6 BD kelas BD3 Farmasi 2021 yang beranggotakan yang pertama Rifah Akbar Palima, lalu ada Sri Wulandari Ibrahim dan Indra Setiawan Pondungge. Nah, jadi kita langsung saja pada pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari dalam maupun dari luar. Slide yang ketiga, hakikat ketahanan nasional. Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta aspek sosial. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat di wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara warga negara di dalamnya, serta komprehensif, integral. Kelemahan adalah salah satu bidang gatra, akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain. Demikian sebaliknya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan interaksi positif segenap unsur kehidupan nasional. Sejarah lahirnya ketahanan nasional. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontak pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin kuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa negara Indonesia terjamin di masa mendatang. Slide yang kelima. Pada tahun 1968, tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wulandari Ibrahim. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya.
Serta pindah di koneksi. Iya. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, manunggal. Kedua, mawas ke dalam. Ketiga, kewibawaan. 4, berubah menurut waktu. 5, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. 6, percaya pada diri sendiri. 7, tidak tergantung kepada pihak lain. Selanjutnya ada konsepsi dasar ketahanan nasional. Yang pertama itu ada model Astagatra. Yang A, Trigatra. 1, letak dan kedudukan geografis. 2, keadaan dan kekayaan alam. 3, keadaan dan kemampuan penduduk. B, Pancagatra. 1, ideologi. 2, politik. 3, ekonomi. 4, sosial budaya. 5, pertahanan keamanan. Yang kedua ada model Morgenthau. Model Morgenthau itu terbagi ada sifat, yaitu deskriptif kualitatif. Kedua, menekankan pentingnya kekuatan nasional dalam kaitannya dengan negara lain. Menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam suatu kawasan. 3, model Alfred Tedmahan. Kekuatan nasional dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. A, letak geografis. B, bentuk atau wujud bumi. C, luas wilayah. D, jumlah penduduk. E, watak nasional atau bangsa. F, sifat pemerintahan. Tiga, model Klein. Yang pertama, negara memiliki kekuatan besar jika potensi geografi besar dan SDM besar. 2, model ini menggambarkan bahwa negara kecil dengan teknologi yang sangat maju tidak memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, negara dengan wilayah besar dengan penduduk yang kecil ditambah dengan teknologi maju pun sama saja. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Setiawan Podungge. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu komponen dan hubungan strategi dari Astragatra, yakni letak geografis dan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga ideologi, politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Next. Ketahanan Indonesia di tengah masyarakat global. Untuk mempertahankan kehidupan di tengah masyarakat global, yang pertama, mempertahankan keamanan negara. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Yang keempat, mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Ketahanan nasional di masa yang akan datang atau sebagai seorang pemuda. Pertama, ketahanan nasional itu akan meningkat jika ada pembangunan yang meningkat. Kedua,
Ketahanan nasional tercermin pada kemampuan dan ketangguhan. Ketiga, mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik karena pemuda sebagai generasi penerus. Keempat, memberdayakan generasi muda. Dan kelima, memajukan peran dan program pemuda Pancasila. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jadi apakah ada pertanyaan? Baiklah, saya izin bertanya. Yang pertama, kenapa geostrategi penting bagi nasional? Bagaimana membangun ketahanan nasional dengan Kedua, bagaimana ketahanan dengan perilaku sehari-hari? Baik, saya akan menjawab. Jadi, kenapa geostrategi penting bagi nasional? Nah, jadi merujuk pada sejarah ya, Singapura, Thailand pernah mengalami yang namanya krisis ketahanan nasional. Nah, jadi pada saat itu mereka mengalami perpecahan, yang dimana perpecahan itu terjadi mungkin dari luar ataupun mungkin terjadi dari dalam. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut, maka kita harus melakukan pertahanan nasional ini. Nah, jika tidak, maka takutnya akan terjadi perpecahan seperti negara-negara tersebut. Nah, jadi kita harus belajar dari kesalahan kita pada masa lalu. Nah, untuk yang kedua, bagaimana membangun ketahanan nasional dengan perilaku sehari-hari. Nah, kita tetap menghargai jas merah seperti yang dikatakan oleh Soekarno. Nah, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Nah, sehingga pada kehidupan sehari-hari otomatis kita akan lebih Pancasilais, seperti hidup mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila yang kelima. Nah, itu sudah termasuk salah satu perilaku sehari-hari ketahanan nasional, dimulai dari diri sendiri. Nah, baik, mungkin apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6 kelas BD3 2021, tugas Pancasila ya. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.